Silakan Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Baik, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Bapak minta kesediaan salah satu dari anak Bapak untuk membacakan doa. Dipersilahkan. Alhamdulillah, setelah kita membaca doa, setelah kita menyanyikan lagu nasional, bersalawat, Bapak ingin mengabsen kehadiran anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana, ada yang berhalangan hadir? Alhamdulillah, semuanya berhadir. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang surah Al-Adiyat. Sebelumnya, kita telah membahas tentang lafal dan makna daripada surah Al-Adiyat. Dan di hari ini, kita akan membahas apa isi kandungan daripada Quran surah Al-Adiyat sehingga menjadi manfaat untuk kita. Kita dapat menjadi hikmah, menjadi muslim yang baik. Ingat pesan Bapak selalu, jadilah muslim yang baik. Kalau kita berbuat salah, jangan lupa pertama beristighfar, perbaiki perbuatan kita, minta maaf sama orang lain apabila kita bersalah. Baik. Sebelum kita memulai tentang isi kandungan, siapa yang bersedia untuk membaca dan menterjemahkan Quran Surah Al-Adiyat di materi yang sebelumnya? Okey, dipersilahkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk sahabat kita yang telah bersedia membaca Quran Surah Al-Adiyat dan menterjemahkannya. Anak-anak sekalian, tentang isi kandungan surah Al-Adiyat, silahkan diperhatikan tentang gambar yang Bapak tampilkan. Ada kuda poni, kuda peliharaan, kuda perang. Di sini, kuda perang itu sangat istimewa. Dia tidak imut seperti kuda poni dan tidak rapi, tidak bersih seperti kuda peliharaan. Dia itu tidak terlalu rapi, tapi dia gagah. Kekuatannya luar biasa. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Adiyat. Kandungan surah Al-Adiyat sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, yang telah Bapak singgung sedikit sebelumnya, yang terdiri dari 11 ayat. Surah Al-Adiyat surah Makkiyah diturunkan setelah Quran surah Wal Asri Innal Insana Lafi Khusr. Ingat, Al-Adiyat diambil dari ayat yang pertama, Wal Adiyati Dabha, iaitu kuda perang yang berlari kencang. Kemudian isi kandungan daripada Quran surah Al-Adiyat. Quran surah Al-Adiyat ini anak-anak, perhatikan siapa yang mau membaca. Baik, dipersilahkan. Nomor pertama. Okey, terima kasih banyak. Quran surah Al-Adiyat itu menunjukkan sifat dasar manusia. Apa sifat dasar manusia? Ya, sifat dasar manusia itu dia ingkar terhadap nikmat Allah. Lupa manusia terhadap nikmat Allah. Yang kedua, silahkan dibaca. Yang paling belakang. Ayo nak. Baik. Terima kasih banyak. Kandungan selanjutnya yaitu manusia itu sangat cinta terhadap harta. Dia kikir, bakhil karena saking cintanya dia lupa terhadap akhirat. Dia tidak mau berbagi. Dan kita sebagai seorang muslim seringlah berbagi. Anak-anak Bapak sering Bapak lihat jajan permen. Kalau jajan permennya ada lebih, bagi untuk kawan. Kawannya pun demikian akan berbagi untuk kita. Saling berbagi. Yang ketiga, yang selanjutnya, ayo anak Bapak yang yang sedang pegang pulpen, silahkan. Baik.
Kandungan selanjutnya, surah Al-Adiyat memberikan perintah untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita jauhkan sifat ingkar terhadap nikmat Allah, kita selalu bersyukur. Jauhkan sifat kikir, bakhil, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian. Di sini ada video tentang Quran Surah Al-Adiyat, isi kandungan Quran Surah Al-Adiyat. Ini ada alamat laman di YouTube dan akan Bapa bagikan di grup WA kita. Silakan diperhatikan video ini baik-baik. Setelah itu kita akan diskusi per kelompok. Ada 4 kelompok, ada 4 tugasnya. Jadi untuk membantu tugas nanti, perhatikan tampilan video ini baik-baik. Baik, konsentrasi, simak dan perhatikan. Alhamdulillah, setelah kita memperhatikan tampilan videonya, ini adalah tugas kelompok. Anak-anak sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Baik, tugasnya sekarang. Di sini ada 4 gambar. Masing-masing kelompok ambil 1 gambar. Tugasnya apa anak-anak? Sebelumnya kita sudah melihat tampilan video. Betul? Benar apa betul? Okey, jangan ngomong yang di belakang, fokus. Okey. Baik. Ada 4 gambar. Masing-masing kelompok ambil 1 gambar. Tugasnya apa? Apa kaitan kandungan Quran Surah Al-Adiyat dari gambar yang ingin didiskusikan? Apa kaitannya, apa hikmahnya dan pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak berikan waktu 20 menit. Silakan didiskusikan antar kelompoknya. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Silakan yang ingin mempresentasikan. Baik. Terima kasih banyak. Kelompok yang pertama, gambar yang pertama menjelaskan tentang manusia yang berebut harta. Itulah sifat kita yang suka memperebutkan harta. Tidak cukup dengan apa yang ada. Terima kasih banyak kelompok yang pertama. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok yang kedua. Dipersilahkan untuk presentasi. Okey, terima kasih banyak. Kelompok 2 telah menyampaikan bahawa gambar yang kedua itu menceritakan tentang Tuan Krab yang suka mengumpulkan harta dan dia tidak mau berbagi. Terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, silahkan presentasi maju ke depan. Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa. Luar biasa. Kelompok 3 menyampaikan apa? Harus bersedekah. Sebagai seorang Muslim yang baik, kita bersedekah. Walaupun kita punya sedikit, kita sedekah. Minimal kita senyum saja, itu sudah bersedekah. Tanda kita bersyukur. Yang terakhir, kita berikan kesediaan untuk kelompok yang keempat. Silahkan dipresentasi. Luar biasa, terima kasih banyak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Baik, gambar yang keempat. Seperti yang disampaikan oleh kelompok yang keempat tadi, kita bantu orang lain. Itu juga tanda kita bersyukur. Kita sehat, ya kita yang sehat, yang kuat. Kita bantu orang yang lemah. Seperti pesan di dalam Quran Surah Al-Adiyat bahawa di akhir nanti dikubur, ketika dibangkitkan di kubur, di akhir zaman nanti Allah akan memberikan balasan kepada kita, kepada hambanya yang bersyukur. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tentang Quran Surah Al-Adiyat? Baik, dipersilahkan. Ya, Al-Adiyat, ingat, Al-Adiyat artinya adalah kuda perang yang berlari kencang. Kenapa harus kuda? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa harus kuda? Karena dulu kuda perang itu sangat mahal. Kendaraan yang sangat luar biasa. Mahal harganya. Manfaatnya sungguh banyak. Bisa dipakai untuk bertempur. Dan orang Arab pun sangat suka dengan kuda perang. Makanya Allah menyebutkan, Allah bersumpah dengan kuda perang. Alat tempur yang sangat hebat di masanya. Supaya apa? Supaya orang-orang Arab itu, orang
di masanya itu perhatian ketika Al-Quran menyebutkan tentang kuda perang, orang itu mendengarkan, wah ada apa ini? Kuda perang, mereka akan mendengarkan. Maksudnya apa? Pesan setelah itu yang penting, bahwa Quran surah Al-Adiyat menegur manusia untuk tidak ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Okey. Sekarang Bapa akan membagikan tugas. Tugas individu, tapi boleh diskusi. Tugas ada lembaran yang akan dibagikan, silahkan diisi. Kalau anak-anak ingin berdiskusi, silahkan. Tapi kerjakan masing-masing, fokus dan jangan buat ribut. Di sini ada 5 soal. Ada huruf acak, silahkan ditandai mana jawabannya. Bapak beri waktu 7 menit. Dipersilahkan dari sekarang. Alhamdulillah, anak-anak semua telah mengerjakan tugas dan luar biasa. Ini tugasnya luar biasa, akan Bapak periksa minggu depan, akan kita diskusikan dan akan Bapak bagikan jawabannya. Baik, di akhir dari pertemuan ini, sebelum diakhiri ada pertanyaan yang lain? Enggak ada. Alhamdulillah. Kesimpulannya, sebelum Bapak akhiri, kesimpulannya yang sangat berharga, jadilah kita hamba yang bersyukur. Ingat pesan Bapak tadi, ada sampah di kelas, silahkan dikutip. Itu tanda kita bersyukur. Beli permen, jajan permen, bagi untuk kawan. Itu tanda kita berbagi, tanda kita bersyukur. Kemudian ini ada PR, silahkan dikerjakan di rumah. Nanti akan minggu depan tugasnya bisa dikumpulkan dan akan Bapak periksa. Minggu selanjutnya akan kita diskusi bersama-sama. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rizal. Ya, Bu. Siap. Ya, ya. Selamat ya, saya sudah mendengarkan tadi penyampaian praktek mengajarnya. Saya tanyakanlah di sini tentang pada saat Pak Rizal melakukan asesmen, apa tujuan asesmen? Untuk apa dilakukan asesmen? Tujuan asesmen untuk menilai siswa, baik itu dari segi sikapnya, aktivitasnya, pengetahuannya. Jadi segala hal yang ada di siswa itu kita nilai, baik ketika proses ataupun ketika proses belajar ataupun setelah proses belajar. Oke. Pertanyaan kedua, ada tadi saya dengar asesmen sikap ya. Ya. Apa saja indikator asesmen sikap? Indikator asesmen sikap. Iya. Misalkan kedisiplinannya, tanggung jawab, kedisiplinan, tanggung jawab dia, keaktifan dia, Bu. Kemudian sikap dia dengan teman. Bagaimana sikap dia dengan teman? Oh, gitu ya. Ya. Critical thinking itu di kegiatan apa istilahnya ya? Di mana dilakukan itu, di kegiatan pembelajaran di bagian mana? Critical thinking. Di bagian ketika berdiskusi tentang gambar yang ditawarkan, Bu. Jadi kan tugasnya bagaimana kaitan gambar dengan penjelasan isi kandungan.
kaitan gambar dengan penjelasan di video pembelajaran. Jadi mereka berpikir mengkaji analisa berdasarkan gambar yang sudah menjadi tugasnya, Bu. Oh, itu karena pas itu materi Pak Rijal. Jadi Ya, kalau saya tanyakan di bagian mana critical thinking itu pada saat pembelajaran kegiatan inti, pada saat tahap orientasi ya, ya Pak ya. ya, Bu. Itu kan karena kebetulan itu pelaksanaannya. Oke. Ya, Ah, ya, Bu. sekarang pertanyaan mengenai penelitian tindakan kelas. Ya, siap. Pernah dengar penelitian tindakan kelas, Pak Rijal? Pernah, Bu. Pernah. Ah, cobalah dulu, ah, apa itu makna classroom action research itu? Ya, Nah, penelitian tindakan kelas. Jadi eh, seorang pendidik, Bu, guru, dia pasti menjumpai masalah yang terjadi pada peserta didik di kelasnya. Ada satu masalah yang terjadi. Jadi, si pendidik dituntut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, dia hmm, tuangkanlah dalam satu research, penelitian. Dia dapat masalah, bagaimana dia selesaikan permasalahan dengan satu cara, metode ataupun model, sehingga ketika diterapkan cara model tersebut akan mendapatkan hasil. Apakah masalah tersebut terselesaikan ataukah masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya. Jadi intinya hasilnya akan ada kesimpulan sukses ataupun kurang sukses. meningkat atau tidak Ya, meningkat, ya. meningkat ataupun tidak meningkat. Jadi apalah peran Pak Rijal sebagai guru pada saat melakukan penelitian tindakan kelas? Eh, peran seorang guru berarti dia pertama merencanakan, Bu. Merencanakan apa yang akan dia kerjakan. Selanjutnya dia melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan, modelnya, tahapannya. Setelah dua hal ini dikerjakan, berarti dia akan mengamati, mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan. Nanti akan dibuat kesimpulan, refleksi ataupun hasil dari research-nya tuh. Oke, berarti bagus, Bapak Rijal ya, proposal penelitian Bapak kemarin ya. Selamat ya Pak. Uh, Terima kasih Pak. Sama-sama, Ah, Bu. saya kembali Terima kasih saya banyak. kembalikan kepada Bapak penguji bidang moderasi beragama. Terima kasih banyak, Baik, Bu. terima kasih. Mm-mm. Baik, Pak Rizal, silakan diambil kertas dan alat tulis. Siap, Pak. Siap, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Silakan ditulis surah Al-Bayyinah. Lam Al-Bayyinah. yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Hafal Bapak Rizal kan? Insyaallah, Pak. Ya, silakan. 1 sampai 3 saja.
Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun Ya. minallahi yatlu. Yatlu. Toh. Sudah Pak? Hampir, Pak. Fiha kutubun qayyimah. Ya, coba ditunjukkan. Ini ayat Lam yang yakunil pertama. ahlil kitabi. Ya, wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke. Ayat yang kedua dengan ayat yang Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Oke, Bu Aspati juga sudah nampak kan? Nampak Pak, bagus. Oke, Jelas, jelas. oke. Tapi kalau di dalam Al-Quran, Pak Rizal, ta'tiyahum itu disambung semua. Iya, Pak. Ta'tiyahumul bayyinah itu disambung. Ta'tiyahum disambung. Betul, Pak. Betul. Oke, baik. Nah, sekarang membaca Al-Quran, Pak Rizal, silakan buka Al-Baqarah ayat 159. 159. Ya, innalladzina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Terus? Illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa ana tawwabur rahim. Kalimat ana di situ, nunnya itu pakai huruf mad. Ya, Pak. Itu kenapa tidak dibaca dengan panjang? Setahu saya, Pak, emang sudah aturannya ana saya itu tidak dibaca panjang. Kenapa ada huruf mad? Setahu saya emang sudah aturan bahasa Arabnya, Pak. Seperti itu penulisan Arab Utsmani ya. Nah, lalu kapan boleh dibaca panjang? Kalau ada huruf nun yang bertemu dengan alif. Selain di kata-kata ana, misalkan rumah kita baituna, kelas kita fasluna. Jadi selain itu emang sudah kalau nggak salah istisnaiyat, Pak, pengecualian di dalam bahasa Arab ana tertulis mad panjang tapi tidak dibaca panjang. Seperti ulaika ada waw juga, tapi wawnya tidak terbaca. Ada istisnaiyat, pengecualian, tertulis panjang tapi tidak dibaca panjang. Apakah tidak dibaca panjang itu berlaku semua ayat Al-Quran yang ada tulisannya ana? Kalau misalnya saya tambah hamzah setelah
alif yang ada pada huruf nun itu bagaimana? Misalnya ana a. Bolehkah saya panjang bacakan huruf nunnya? Apabila ana di situ bermakna saya, berarti tidak boleh dibaca panjang. Misalkan doa iftitah, Pak. Wa ana minal. Wa ana bukan, Pak. Ya. Tapi misalkan di situ bukan berarti saya. Misalkan doa khatamul Quran. Ana al-laili. Di situ bukan Nah, berarti saya. Boleh, harus dibaca panjang. oke. Jadi intinya kalau dia maknanya saya itu dibaca dengan pendek. Pendek. Kalau artinya tidak menyatakan saya, maka boleh dibaca mat. Harus dibaca mat. Sebab Harus dibaca mat. ya, sebab di situ Oke. emang panjang, mat. Oke, oke, oke. Oke, barangkali cukup. Kita masuk ke ini moderasi. Siap. Oh, Bapak ngajar di mana? Ngajar di Min 28 Aceh Besar. Oh, di Aceh ya. Di Aceh, Pak. Oke. Menurut pandangan Pak Rizal, nah ini bagaimana nih pemahaman moderasi beragama ini? Yang saya pahami, Pak, moderasi beragama itu misalkan cara kita bersikap, cara pandang kita dalam beragama, di mana kita harus bersikap moderat, tidak ekstrim, tidak menghukum orang, menganggap orang lain salah, saya yang paling benar, harus seimbang, tawazun, adil, dan dia sifatnya toleransi. Intinya apa? Supaya terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama dan antar pemeluk agama itu sendiri yang berbeda pandangan dan pendapat. Begitu ya. Oke. Jadi artinya kita harus toleran dengan agama Perbedaan, yang lain begitu. ya, Dalam hal apa saja itu yang boleh kita toleran? Apakah dalam semua hal itu boleh kita toleran? semua hal boleh kita toleran kecuali menyangkut tentang akidah dan ibadah. Kalau ada kecualinya berarti tidak semua dong. Iya. Ya, Eh, Jadi semangat kecuali ini masalah Pak. akidah ya. Halo Pak Rizal. ya Pak. Iya Kecuali masalah saja. yang berkaitan dengan akidah ya. Ya Pak. Nah, itulah kadang-kadang susahnya. Boleh semua kecuali katanya. Kalau ada kecuali, mana boleh semua lagi? Ya Pak, siap. Oke lah. Oke, baik. Barangkali sudah cukup ya, Pak Rizal. Ya, siap Pak. Ya, oke. Ya, kita masuk ke berikutnya yang terakhir ini. Silakan Pak Rizal. Ibrahim. Silakan di lift dari ruangan kompri. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Bapak bimbingannya. Oke.